Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Saya katakan salam sejahtera dan penuh sukacita hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Kita muliakan Dia dalam persahabatan yang erat dengan Tuhan. Kita memiliki seorang sahabat yang sejati, namanya Yesus, yang setia. Dia tinggalkan diriku. Amin. Waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Jangan tahan ya, yang di rumah yuk kita memuji Dia, kita tinggikan Dia, bersorak bagi Dia. Aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu diriku. Saudara tahu siapa namanya? Katakan bersama. Yesus, namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya nama Yesus yang bisa memberikan penghiburan buat setiap kita. Amin. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan siapa namanya? Yesus. Oh haleluya. Amin. Menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur kita semuanya. Amin. Amin. Namanya Yesus. Oh haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan hanya nama Yesus. Yesus yang menghibur hatimu. Haleluya, mari kita sembah Dia. Bapa terima kasih. Haleluya. Engkaulah sahabat sejati kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Engkau selalu ada di dalam setiap langkah kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Ajaib-ajaib Engkau Tuhan. Kasih kemurahan-Mu Bapa melingkupi kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa sekaligus sahabat kami. Haleluya. Glory haleluya. Kami bersyukur Bapa, Kau selalu arahkan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Haleluya. Bapak terima kasih. Saat ini Bapak kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu Tuhan, seperti Maria, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena inilah yang Kau ajarkan bagi kami, agar kami tidak ada kepalsuan sedikit pun, baik yang ada di luar, baik yang ada di dalam hati kami Bapa. Biarlah semua sama, dalam keadaan baik maupun keadaan yang tidak baik, keadaan yang kami membutuhkan maupun kami tidak membutuhkan. Kami mau Tuhan semuanya dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kasih Bapa bisa kami berikan kepada setiap orang dengan ketulusan hati kami. Karena itulah yang Kau ajarkan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk ke dalam kebenaran firman-Nya. Keramahan yang palsu. Saya beri tema keramahan yang palsu. Nah, kita akan membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Yohanes 15 ya. 15 ayat 9 sampai dengan 17 ya. Dalam judul perikopnya, perintah supaya saling mengasihi. Saudara mau saling mengasihi? Amin. Pasti semua bilang gitu. Tuhan mau yang asli loh, Tuhan gak mau yang palsu. Oke, ya. Yuk ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yang keras ya bacanya ya. Di rumah biar tetangga dengar. Ada apa sih itu di rumahnya itu? Di rumahnya siapa? Di rumahnya Bu Hendri itu ada apa? Oh, ada Tuhan Yesus. Makanya keras banget, rame-rame, bersuka cita gitu. Haleluya. Di rumahnya Ibu Susilo, di rumahnya siapa aja sudah, di rumahnya Ibu Memi, waduh, Ibu Jenab, ada apa ini gitu ya. Membaca dengan keras. Dan di rumah semua kita masing-masing. Maaf saya tidak bisa sebut nama satu-satu. Tapi saudara adalah orang yang dikasih oleh Tuhan semuanya. Haleluya. Mari kita masuk di dalam ayat yang ke-9. Seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Ini tujuannya, ada di dalam kamu ya. Sukacita Tuhan itu melimpah di dalam kita. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Seperti saya dengar apa yang Tuhan harus sampaikan kepada saudara adalah Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, yaitu tentang perintah supaya saling mengasihi. Tuhan mau kasih yang sejati itu mengalir dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang sudah diterangi oleh cahaya kemuliaannya. Ayat berikutnya di ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Amin. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tuhan mengatakan mau mengasihi orang-orang yang lain, sekalipun engkau itu kenalan yang lama, apalagi kenalan sepelayanan gitu ya, pernah pelayanan bersama, terus kenalan gitu ya. Nah, Tuhan mau setiap kita itu memberikan kasih yang sejati, kasih yang tidak pura-pura. Karena apa? Di dalam Amsal, di dalam Amsal itu di ayat 13 dulu biar nggak bingung ya. Di ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang seperti kasihnya Yesus. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semuanya kita mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Keramahan yang tidak tulus seperti itu adalah acap kali merupakan sikap yang dianggap benar dan dipakai orang untuk menarik perhatian orang lain atau untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Yang model apa? Baik-baik, halus-halus pembicaraannya kalau ada butuhnya. Tapi kalau tidak ada butuhnya, sudah acuh tak acuh. Senyum aja ogah, itu males gitu ya. Terima telepon aja, halo, ya apa, perlu apa? Oh, gak tahu, gak ada, gak ngerti. Ya sudah ya, Nah, itu bukan kasih. Tetapi kalau ada maunya,
Shalom, Shalom Ibu, ini Ibu ya. Oh Bu, apa kabar? Sehat Bu? Waduh, Ibu diberkati luar biasa ya. Bu, saya sudah melihat loh ibadah online-nya bagus banget. Ibu menjadi berkat ya Bu. Itu kalau pas lagi butuh, ujung-ujungnya apa? Ada sesuatu. Tetapi kalau enggak, apa? Males aku. Males, ya sudah. Aku masih ini sibuk, ngantuk, tutup jebret. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memiliki hati yang penuh cinta kasih seperti kasih Kristus. Amin. Biarlah kasih Kristus tinggal di dalam kita. Dengan jelas sekali tidak ada seorang sahabat itu yang mengasihi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara dan saya adalah sahabat Tuhan. Maka dari itu saudara diberikan cinta kasih yang sejati. Itu adalah suatu anugerah. Di sini saya tulis keramahan sejati dapat menjadi magnet yang menarik sesama kepada Kristus. Saudara, ketika saudara memiliki kasih, ketika saudara bisa berhubungan baik dengan sesama, saudara menjadi kesaksian. Ketika saudara berkata-kata dengan kata-kata yang manis, dengan wajah yang enak gitu ya, bukan wajah yang bencekno, itu bukan yang nyebelin, bencekno itu tidak, tetapi dengan keramahan, bukan endel loh ya, tahu endel enggak? Ramah dan endel itu beda. Ini dengan keraman tuh meluap dari hati ini loh, keluar gitu ya, bukan yang apa ya, pokoknya endel-endel itu bukan, tetapi keramahan dari dalam hati itu kita ungkapkan. Amin. Karena di dalam Amsal kita diperingatkan, Amsal 18 ayat 24, yuk kita lihat sebentar ke sana. Amsal 18 ayat 24. Amsal ya. Ayo Amsal 18 ayat yang ke-24, di sini dikatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, di sini yang mau saya katakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Maka dari itu ketika kita berteman, jangan sampai cuman butuhnya. Ngerti ya maksudnya? Sekalipun kita tidak butuh, kalau dia menegur sapa, ayo kita yang ramah. Amin. Jangan baik hanya karena ada perlunya. Jangan baik ketika kita membutuhkan saja. Tetapi mari ketika kita tidak butuh apa-apa, kita harus tetap ramah. Kita harus tetap bersahabat. Dari mana Bu? Dari tutur katamu, dari senyumanmu. Kalau zaman sekarang hari-hari ini kan kita nggak boleh berjabatan tangan. Ya udah lemparkan senyum dan tegur sapa. Bu, Pak, Mas, Mbak, dan yang lain sebagainya ya. Ciko gitu, tegur sapa yang manis. Nggak, kalau waktu ada perlunya aja tegur sapa, kalau nggak ada perlunya buang muka. Nah, itu hanya teman. Tetapi persahabatan yang sejati akan menjadi keluarga. Persahabatan yang sejati akan menjadi saudara. Amin. Dan tidak ada kepalsuan sedikit pun. Kita kembali ke dalam Yohanes. Nah, kalau ada yang seperti itu tidak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan. Sangat kontras. Sikap yang mementingkan diri sendiri itu sangat kontras. Kenapa? Karena dengan persahabatan sejati yang Yesus tunjukkan kepada kita, Dia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari kita memiliki karakter ilahi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Apabila kita meyakini Yesus ya, apabila saudara dan saya meyakini Yesus, ini saya tulis demikian. Apabila saudara dan saya meyakini Yesus sebagai juru selamat dan belajar menaatinya, menaati perintahnya, yaitu perintah supaya saling mengasihi ini, kita akan mengalami persahabatan erat
yang memberikan kesungguhan dan ketulusan pada keramahan yang kita tunjukkan kepada sesama. Ini adalah kunci. Amin. Ini adalah kunci. Bukan hanya ketika kita butuh dan orang lain itu diabaikan, ketika kita tidak butuh orang lain itu diabaikan, bukan yang seperti itu. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik kita harus tetap ramah. Amin. Kita harus tetap support. Jangan seledot-seledot. Aduh, Tuhan Yesus luar biasa ya. Dan saya tulis lagi di sini, sebagai doa boleh, sebagai pegangan di dalam kehidupan saudara juga boleh. Tuhan, tolonglah kami untuk menghindari keramahan yang palsu. Tuhan mau yang asli. Jangan ada yang palsu. Cuman baik yang ada di depan, tetapi sesungguhnya palsu semuanya. Tuhan mau yang asli. Dengan memanfaatkan orang lain untuk memperoleh apa yang kami inginkan. Ajar kami untuk memancarkan hangatnya keramahan sejati seperti Kristus kepada setiap orang yang kami temui. Jadi baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, mari kita tetap memiliki cinta kasih dan persahabatan yang sejati. Karena di dalam persahabatan itu melampaui dan melebihi dari seorang saudara. Itu ditulis di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24. Amin. Kita tahu, kita mengikuti apa yang menjadi teladan Kristus. Haleluya. Faham di sini, Bapak Ibu mohon diberkati. Tebarkan kasih-Mu terlebih dahulu kepada setiap orang, terlebih kepada sahabat-Mu. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih anugerah yang Kau ajarkan bagi kami. Kami mau terus tunduk dalam otoritas kepemimpinan-Mu Bapa. Seperti Engkau menyayangi dan mengasihi para sahabat-sahabat-Mu, kami pun juga mau mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Lanjut terus Bapa, Engkau berkarya di dalam karakter hidup kami, agar kami boleh menjadi berkat yang luar biasa sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang bersama-sama dengan hamba untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Bapa sampai selesai. Untuk itu Bapa, damai sejahtera sukacita ketenangan menyertai mereka. Perlindungan dan kasih sayang serta sejahtera ada di dalam rumah mereka. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Diberkatilah mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.